Ya pemirsa, Anda kembali di Ayus Pagi bersama saya Yasmin Tania dan rekan saya Bayu Pradana. Pemirsa, diterjang banjir bandang, ratusan rumah di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan terendam banjir. Ya, sementara itu jembatan penghubung dua kecamatan di Depok, Jawa Barat terputus akibat banjir. Kantor Basda, Banjir bandang terjang Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan pada Sabtu malam. Akibatnya ratusan rumah warga terendam banjir dan 5 rumah di Aspol Mapolres Nrekang dilaporkan mengalami kerusakan. Tak hanya itu, sejumlah titik di kota Nrekang pun juga terjadi longsor yang mengakibatkan 1 rumah warga mengalami kerusakan. Pihak TNI dan Polri bersama BPBD Nrekang terus melakukan pemantauan, pendataan, serta upaya evakuasi akibat bencana tersebut. Kemudian dari Polres maupun Kodim dan dari bencana alam telah berupaya untuk mengevakuasi rumah masyarakat yang terdampak bencana, kemudian juga imbauan dari kami agar masyarakat tetap antisipasi. Terkait peristiwa ini, diduga banjir bandang disebabkan hujan yang mengguyur Kabupaten Nrekang selama beberapa hari terakhir, sehingga membuat air sungai meluap dan banjir bandang. Sementara itu di Depok, Jawa Barat, jembatan penghubung dua kecamatan terputus sejak 5 bulan lalu. Hal ini akibat banjir yang tak kunjung surut serta terjadinya penyempitan kali Pesanggerahan dari longsoran sampah TPA Cipayung. Warga sudah berulang kali melaporkan hal tersebut kepada pihak terkait, namun hingga kini belum ada tanggapan dan penanganan dari pemerintah Kota Depok. Akibatnya, warga pun harus berputar jauh karena jalur yang kerap mereka lalui masih terendam banjir. Dari Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan rumah warga rusak diterjang angin puting beliung di Kecamatan Pengadangan, Kabupaten Tangerang, Sabtu sore. Pemirsa, beginilah kondisi pasca puting beliung menghantam rumah warga. Puting beliung terjadi saat hujan deras bercampur angin kencang. Angin puting beliung menyebabkan atap dan plafon rumah warga berterbangan dan merobohkan pohon yang ada di sekitar rumah penduduk. Upaya evakuasi batang pohon dan sisa ambruknya atap rumah warga dilakukan secara swadaya oleh masyarakat setempat. Tidak ada korban jiwa, namun kejadian ini membuat rumah warga rusak yang membuat warga harus mengungsi. Pemirsa, waspada demam berdarah. Di Bekasi, Jawa Barat, Dinas Kesehatan mencatat 16 kasus kematian akibat DBD. Untuk mencegah penyebaran penyakit tersebut, pemerintah Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur melakukan fogging massal di seluruh desa. Kasus penyakit demam berdarah atau dengue di Kota Bekasi, Jawa Barat terus meningkat. Ruang instalasi gawat darurat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hasbullah Abdul Majid dipenuhi pasien yang terjangkit DBD. Pasien DBD juga memenuhi ruang rawat inap yang ada di rumah sakit ini. Pihak rumah sakit mencatat 5 pasien meninggal dunia karena keterlambatan rujukan. Dari Januari hingga Maret 2024, Dinas Kesehatan Kota mencatat 16 kasus kematian akibat demam berdarah. Ini sudah merawat 402 pasien, ya, dari mulai anak-anak hingga dewasa, baik laki maupun perempuan. Kemudian ada pasien yang meninggal 5, itu terkait dengan karena keterlambatan rujukan. Datang ke RSUD kami dalam kondisi yang cukup memprihatinkan. Salah satu upaya mencegah penyebaran demam berdarah, pemerintah kabupaten bersama Polres Mojokerto gencar melaksanakan fogging massal di seluruh wilayah mereka. Pengasapan atau fogging menyasar tempat-tempat penampungan dan juga saluran air warga. Ya memang di bantaran sungai, ya, dibilang di bantaran sungai, mungkin kita sudah dari pemerintahan desa juga selalu kerja bakti gotong royong memberikan selokan. Apa yang dikatakan Ibu itu mungkin penularannya dari luar baru masuk ke karena kok cuma satu keluarga, kalau lingkungan kita kotor pasti kan beberapa keluarga. Penularan demam berdarah berasal dari nyamuk Aedes aegypti.
Untuk menghentikan perkembangan nyamuk, warga diimbau agar menerapkan 3M, yaitu menguras bak mandi, menutup penampungan air, dan juga memanfaatkan kembali limbah barang bekas. Dari Bekasi dan Mojokerto, Rahmat Hidayat, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, Rumah Sakit Bayangkara Surabaya menjadi pelopor rumah sakit layanan imunoterapi pertama di Indonesia. Dengan adanya layanan imunoterapi, pasien atau warga tidak perlu berobat ke luar negeri. Layanan imunoterapi di Rumah Sakit HS Samsuri Murtojoso atau Rumah Sakit Bayangkara Surabaya resmi dibuka. Layanan imunoterapi merupakan pengobatan penyakit dengan mengaktifkan atau menekan sistem imun. Layanan ini mempermudah pelayanan kesehatan warga atau pasien yang diakibatkan oleh inflamasi. Ada 50 pasien per hari selama 3 minggu. Alhamdulillah, kita berharap dengan layanan yang terbarukan di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya, selain secara internal juga mampu membuat masyarakat Polri lebih sehat, juga bisa membantu masyarakat umum yang membutuhkan. Diharapkan dengan adanya terapi imunoterapi Nusantara ini mampu menjadi pengembangan keilmuan kesehatan, khususnya berkaitan dengan penelitian soal kanker. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, 50 mahasiswa Politeknik Pariwisata Bali terpilih menjadi Liaison Officer atau LO pada ajang The Second UN Tourism Regional Conference on the Empowerment of Women in Tourism in Asia and Pacific. Event ini akan berlangsung pada 2 hingga 4 Mei 2024 mendatang di Bali. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno memberikan pembekalan kepada 50 mahasiswa Poltek Par Bali yang akan bertugas sebagai liaison officer atau pendamping dalam ajang internasional di kawasan Badung, Bali. Mereka akan bertugas pada event The Second UN Tourism Regional Conference on the Empowerment of Women in Tourism in Asia and the Pacific. Para mahasiswa ini diharapkan tidak sekedar menjalankan tugasnya sebagai pendamping, tapi mampu menjadi duta pariwisata Indonesia. Manfaatnya untuk Indonesia pertama adalah menggerakkan ekonomi Bali. Kedua, menancapkan status Indonesia sebagai pemimpin atau leaders di dalam Sustainable Development Goals. Ketiga adalah mengangkat Bali sebagai destinasi yang peduli terhadap isu-isu pemberdayaan perempuan. Sementara itu, Menparekraf Sandiaga Uno juga memberikan pembekalan kepada para pelaku usaha dalam workshop kata kreatif di Kabupaten Badung. Kegiatan workshop ini sebagai salah satu wujud komitmen serta konsistensi Kemenparekraf dalam upaya memahami kebutuhan pelaku ekonomi kreatif sekaligus memberikan dukungan dan fasilitas agar pelaku usaha terus berkembang. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Pemirsa, program Sebar Kurban diselenggarakan di pedalaman Pulau Timur, Nusa Tenggara Timur. Program ini ditujukan untuk mempererat cinta kasih lintas agama serta membantu para peternak lokal. Acara peluncuran program Sebar Kurban digelar di Desa Oebelo, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Acara ini dibuka dengan sambutan tutur adat Natoni dan pengalungan selendang sebagai tradisi penyambutan tamu kehormatan. Selain itu, peluncuran program juga ditandai dengan penunjukan poster hewan kurban dan penandatanganan berita acara di depan perwakilan Human Initiative, pejabat daerah, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta warga Desa Oebelo. Karena sejak tahun 2003, kami melaksanakan program kurban dalam rangka semangat agar penyebaran hewan kurban tidak menumpuk di kota-kota saja, tapi bisa tersebar dengan merata di seluruh pelosok negeri. Program Sebar Kurban ini menggerakkan peternak-peternak lokal. Dan yang ketiga adalah program Sebar Kurban ini untuk berbagi kebahagiaan, terutama kepada mereka yang mungkin makan dagingnya itu hanya bisa dihitung, mungkin hanya sekali dalam setahun.
Sementara itu, pejabat daerah Kabupaten TTS Yakob Benu mengapresiasi pihak Human Initiative yang hadir ke pedalaman NTT untuk berbagi kasih. Kegiatan ini merupakan satu kegiatan yang merupakan kepedulian dari umat Muslim untuk bagaimana ada berbagi kasih untuk semua umat yang ada di seluruh dunia. Untuk itu, kami atas nama pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan menyampaikan terima kasih kepada Human Initiative. Program Sebar Kurban merupakan program bantuan kemanusiaan sejak 2003 dan program ini merupakan wujud komitmen Human Initiative untuk berbagi kebahagiaan dan peluang ekonomi bagi para peternak lokal. Dari Timur Tengah Selatan NTT, Eman Suni, tim iNews melaporkan. Ya pemirsa, ribuan warga memadati alun-alun Pandeglang, Banten menyaksikan pertandingan Indonesia versus Uzbekistan maksud kami. Meski kalah, namun warga Pandeglang mengaku senang dengan adanya nonton bareng karena bisa mempererat tali silaturahmi. Ribuan warga Pandeglang tumpah ruah di alun-alun Pandeglang, Banten nonton bareng semifinal Indonesia versus Uzbekistan pada laga AFC U23 ASEAN Cup 2024 di Doha, Qatar, Senin malam. Nobar yang digelar Pemkab Pandeglang ini cukup menarik perhatian warga. Masyarakat dari berbagai wilayah memadati kawasan alun-alun. Bersama rakyat, orang desa, orang kampung kumpul di alun-alun Pandeglang. Yang lain adalah istilah kebersamaan. Tapi kalau kita lihat banyak sekali milenial, gen-gen, dan juga banyak juga ada orang tua juga, tapi banyaknya adalah anak-anak muda. Luar biasa mereka begitu tertarik dan stres sekali terhadap perubahan ini. Indonesia harus bermain dengan 10 pemain usai Rizky Ridho pada menit ke-84 diganjar kartu merah. 2 gol Serigala Putih tercipta melalui aksi Husain Nurchaev pada menit ke-68 dan gol bunuh diri Pratama Arhan pada menit ke-86. Lebih kebanyak kecewanya sih ya, terutama ke wasit lah. Tadi kan sempat masuk gitu. Emang dari segi VAR-nya juga emang antara tidak sih gitu. Kecewa juga sih Indonesia nggak masuk final. Tapi dari satu sisi alhamdulillahnya Indonesia bisa memperebutkan juara. Meski Garuda Muda Indonesia belum berhasil mencapai partai final AFC U23 ASEAN Cup 2024, namun peluang Indonesia untuk menembus Olimpiade Paris 2024 masih bisa didapat melalui perebutan tempat ketiga. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Dukung timnas Indonesia bertanding melawan Uzbekistan, pemerintah Kota Palembang menggelar nonton bareng di pelataran Benteng Kuto Besak. Ribuan supporter timnas Indonesia bergemuruh di bumi Sriwijaya. Warga Kota Palembang antusias memadati Benteng Kuto Besak di sisi Sungai Musi, menyaksikan pertandingan semifinal AFC U23 ASEAN Cup 2024 di Doha, Qatar antara Indonesia melawan Uzbekistan. Puluhan ribu warga bergemuruh di depan layar bersorak mendukung Indonesia sambil menabuh gendang dan menyalakan kembang api hingga membuat suasana semakin meriah. Meski timnas U23 Indonesia belum berhasil mencapai final seusai kalah dari Uzbekistan pada babak semifinal AFC U23 ASEAN Cup 2024, namun warga Palembang menaruh harapan timnas bisa merebut urutan ketiga. Ini menjadi sesuatu pembelajaran buat kita. Dan alhamdulillah hari ini adalah kebersamaan tercipta bagi warga Palembang sesuai dengan saran dan masukan di sosial media untuk nonton bersama. Hari ini terwujud dan semuanya terhibur dari permainannya yang luar biasa buat tim nasional Indonesia. Dengan kekalahan Indonesia ini mungkin tanggapan kita Pak? Saya kira tetap semangat ya. Saya kira tetap semangat. Kita masih ada lagi pertandingan menuju Olimpiade. Saya kira ini adalah kemenangan yang tertunda. Tim nasional yang kalah lebih
semangat lagi. Mungkin kita melihat permainan tadi itu menurut apa mungkin? Cukup baik untuk Indonesia, udah sampai semifinal, udah pencapaian terbaik untuk saat ini. Nonton bareng di kawasan ikon Kota Palembang ini menjadi pengalaman baru bagi warga Bumi Sriwijaya ini. Nobar juga dilakukan masyarakat di sejumlah titik lain di Sumatera Selatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Nah, pemirsa, masyarakat Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah juga tidak mau ketinggalan menyaksikan laga semifinal Piala Asia U23 antara Indonesia melawan Uzbekistan. Acara nobar tersebut digelar di kawasan Taman Pesuk Kameloh, Palangkaraya. Nonton bareng semifinal Piala Asia U23 antara Indonesia versus Uzbekistan digelar Pemkot Palangkaraya. Acara nobar melalui layar videotron berukuran 2x2 meter ini dihadiri ratusan warga setempat. Selain warga, pejabat wali kota Palangkaraya Hera Nugrahayu dan jajarannya juga turut menyaksikan pertandingan. Sejak awal pertandingan, warga yang hadir tampak tegang. Sesekali mereka bersorak saat pemain Indonesia berhasil menguasai dan menggiring bola ke gawang lawan. Terlebih saat timnas berhasil mencetak 1 gol meski akhirnya gol tersebut dianulir wasit. Ketinggalan 2-0 menit terakhir. Jadi kecewa atau bagaimana, Mas? Masih bisa. Masih bisa lah. Ya. Siapa masih namanya, ada tiket, Mas? Gusti. Gusti ya. Mantap. Apa, Mas? Masih ada apa tadi, Mas? Masih ada tiket lawan Hitra. Sementara itu, pejabat wali kota Palangkaraya Hera Nugrahayu berpendapat pemain Indonesia begitu bersemangat untuk mengalahkan lawannya, meski pada akhirnya harus mengakui kehebatan lawan usai kebobolan 2 gol tanpa balas. Tadi sebenarnya luar biasa ya, dari tim Sri Indonesia itu sebenarnya perjuangannya sudah luar biasa. Memang mungkin perlu pengalaman lagi untuk bisa mengikuti pertandingan seperti ini ya. Tetapi saya apresiasi sekali dengan segala perjuangan tim Indonesia, ya walaupun belum sempat mencetak gol ya, tetapi kita saksikan bersama tadi memang luar biasa perjuangan dari tim kita. Nobar semifinal Piala Asia U23 yang digelar Pemkot Palangkaraya ini diselingi pembagian puluhan paket door prize. Dan bagi penonton yang dapat menjawab pertanyaan panitia, maka dia dapat pulang dengan membawa hadiah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Nur Irfansyah, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sampah menumpuk usai acara nobar pertandingan semifinal AFC U23 Asian Cup di lapangan Banteng, Jakarta. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di iNews Pagi.